What's up Selfless Generation? Kembali lagi sama aku David dan aku Arwan. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang perjalanan hidup seseorang. Kalau kemarin kan kita bicara tentang fun fact Alkitab ya, Arwan ya. Dan hari ini kita bakal bertemu sama, puji Tuhan, ini orang yang luar biasa banget. Mungkin ini adalah fun fact-nya kerjaan Tuhan lewat seseorang ini. Coba Pip nyanyiin dulu gimana? Jangan, nanti dievaluasi. Nah, sebelum itu aku mau perkenalkan orangnya dulu. Orang ini tuh adalah seorang musisi dari band Solemn. Sempat jadi content creator juga. Dan dia tuh adalah sebagai WL di gereja ICC, nextnya Billy Simpson. Waduh. Yes, amin. Jangan gitu dong. Nah, Pressure. please welcome Bang Ale. Halo. Apa kabar, Bang? Tepuk tangan dong. Tahu nggak Pip? Orang-orang Sorry. yang tahu kita mau podcast sama Bang Alek kayak pada excited. Iya, benar. Oh, masa sih? Siapa namanya? Oke, Nggak usah. Oke. Dari tadi kayak, Pit lu kemana? Oh, podcast sama siapa? Bang Alek. Gitu kan. Jangan gitu ya. Kayaknya tahu deh orangnya siapa. Ya. Nah, itu. Nah, sebelum kita ngobrol ke intinya, jadi aku mau cerita aja dulu lah tentang aku ya. Waktu itu tuh awal aku lahir baru, aku tuh sempat aku kira tuh Tuhan Yesus tuh adalah sebagai bonus dan tambahan hidup aku. Wow. Bonus dan tambah, pokoknya itulah ya yang bikin rasa nyaman, aman. Kemudian kok gue tuh udah lahir baru tapi kok kecewa, ada masalah keluarga banyak, kecewa sekolah ini, jadi kayak kecewa lah mulu, sedih mulu hidupnya. Sampai akhirnya aku scroll TikTok. Dan aku ketemu ini siapa ya? Kayak WLICC. Aku lihat WLICC cuman beda banget sekarang. Oh, okay. Sekarang lebih seger. WLICC ya. Nah, boleh nggak sih aku spill satu ceritanya? Okay. Jadi ceritanya itu aku dapat satu videonya itu. Videonya itu tentang rumah orang kaya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ini, tapi ini benar-benar jadi berkat buat aku dan semoga ini jadi berkat juga buat kamu semua ya. Jadi di perumpamaan ini ada satu orang kaya punya rumah yang gede. Nah, rumah orang kaya ini tuh kayak ada 10 kamar. Ya aku cerita dikit ya. 10 kamar. Jadi Tuhan Yesus datang, dia kasih kamar yang paling terbaik. Tapi waktu malam-malam tiba, aku masih ingat nih ceritanya nih. Malam-malam tiba, si iblis datang bikin dia kecewa, nangis gitu. Dia protes lah paginya ke Tuhan Yesus. Kayak, Tuhan lu tuh ada di sini, tapi kenapa gua kecewa? Terus kata Tuhan, itu cuma ngasih 1 kamar, sedangkan masih ada kamar. Oke Tuhan, gua kasih 9 kamar, tapi yang satu ini jangan, ada hal-hal pribadi yang gua punya. Dan akhirnya Tuhan Yesus dengan gentle dia ambil. Tapi malam tiba sama kayak kemarin, kecewa, iblis datang berusaha masuk, diketuk pintu, protes lah dia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu cuma ngasih segini kamar, bahkan rumah ini tuh masih milikku. Barang siapa yang punya rumah ini, dia bertanggung jawab atas dirinya. Oke Tuhan, gua kasih nih semua kamar atas nama lu, hal pribadi lu gua kasih ini Tuhan. Dan akhirnya dia kasih semua, dan malam pun tiba iblis datang. Tapi beda yang bukanya Tuhan Yesus. Terus si iblisnya bilang gini, rumah yang sama, tempat yang sama, kok yang buka beda? Dan akhirnya dia, maaf Pak, pergi. Dan itu yang membuat gua kayaknya gua tuh belum ngasih sepenuhnya hidup gue buat Tuhan Yesus. Itu yang membuat pengalaman, dan akhirnya membuat gue ngerti bahwa Yesus tuh bukan sebagai tambahan, tapi emang dia yang punya hidup gue tuh gitu. Itu gue terberkati banget sama videonya Bang Alex. Lu ngomong ini juga gue terberkati banget. Gila. Terberkati banget. Nah, bukan karena gimana ya, maksudnya kayak gue udah lama bikin yang itu gitu. Dan itu gue juga dengar dari ada evangelis gitu. Jadi gue kayak nge-relive momen gue pertama kali waktu denger lagi sebenarnya. Gila. Thank you udah ngingetin bro. Gila. Thank you juga Bang Alex udah bikin video itu yang membuat aku ngerti bahwa Tuhan itu adalah yang punya hidup aku. Thank you. Nah, awesome. Terus pengen nanya nih, apa sih yang membuat Bang Alex terinspirasi dari video TikTok kayak video TikTok Bang Alex itu? Oke. Untuk TikTok sendiri, waktu itu aku ada sempat ngobrol sama adik aku. Adik aku Zuzeta, dia di ICC Jakarta ya. Waktu itu aku ngobrol lah sama dia malam-malam. Dulu kita satu kosan gitu. Satu kontrakan lah gitu. Terus
Aku kan sering misalnya kayak kalau saat teduh apa segala macam, dapetin sesuatu apa segala macam Wow, gitu kan. ya. Terus aku share aja gitu sama adikku gitu. Wow. Ini, wah ini bagus banget tadi dapetin ini apa segala macam gitu. Tapi biasanya orang kalau misalnya kayak di share gitu, apa sih namanya, dengerin share, pasti kayak biasanya at least, oh iya ya, oh oke ya gitu. Tapi adik aku enggak. Dia bilang kayak, malah kayak gitu. Kenapa sih ini orang gitu? Ngomong mikirnya gitu kan. Terus dia bilang, Bang please bikin sesuatu. Wah. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak bisa itu semuanya itu abang udah sering banget dapetin sesuatu apa segala macem. Tapi paling yang denger ya yang jadi berkat buat diri sendiri atau paling yang denger kita lagi gitu. Tapi mungkin banyak banget orang di luar sana yang butuh juga gitu. Yes. Abang bisa loh bikin aja gitu. Untuk recording apa segala macam alatnya ada kok gitu. Di situ gitu. Oke. Dan nggak langsung dibikin gitu, tapi eventually aku bikin dan lain-lain gitu kan. Terus ternyata memang benar banyak yang resonate gitu. Jadi maksudnya banyak yang suka gitu, banyak yang terberkati Salah gitu. satunya. Thank you so much. Ternyata Wow. dari sini juga gitu. Nah di situ aku dari situ sih gitu, dari kejengkelan adik aku itu. Jadinya aku jadi bikin dan ya puji Tuhan banyak yang terberkati lah. Wow, Gitu. yes benar banget. Aku juga pernah lihat loh, maksudnya Gimana tuh? kan anaknya TikTok banget. Wah, Wah, banget nih. Gimana Pas gitu? lagi scroll tuh ketemu, Hmm. mukanya kok kayak kenal. Terus ternyata beneran kan abang. Terus udah gitu, kayak pas lihat komennya, like-nya banyak Udah banyak ya. banget. Cuman pernah nggak sih kayak dapat hujatan gitu? Ya, betul. Apa yang paling menyakitkan gitu hujatan Oh yang oke. paling- Betul. Pernah. Wah, pernah. Ada gitu, lumayan banyak juga ini sih sesat gitu. nih atau gimana? Lebih ke di challenge Oh. gitu. Misalnya di challenge soal hal yang menurut aku ini kan di Alkitab juga ada, ngapain lu challenge gue? Jadi rasanya kayak sebenarnya yang dia challenge itu bukan akunya gitu, tapi Alkitabnya sebenarnya Oh, wow. gitu. Jadi ya udah gitu. Aku ngerasa kayak apa yang aku udah share apa segala macam itu kayaknya ya menurut aku gitu benar-benar nggak ada yang kontroversial sebenarnya. Menurut aku gitu. Jadi tapi itu pun masih ada yang tetap yang Iya, iya. ternyata menurut gua mah bukan begini Wah, yang ngerti gitu loh. Ya udah monggo kalau misalnya menurutnya bukan seperti itu. Tapi seringkali ya itu adalah beberapa kali ya. Tapi seringkali yang membela itu bukan aku gitu. netizen sendiri. Tapi ya orang lain gitu loh. Maksudnya Wow. orang lain yang terberkati Bisa mungkin sama dia yang benar-benar dapatin sesuatu. Dia yang jadi aku ngelihat komen itu jadi kayak war sendiri. Lah ini kenapa war sendiri? Ya udahlah biarin aja. Rasanya kayak gitu. Kayak gitu adalah gitu. Ada, ya. Misalnya aku bahkan yang paling lucu adalah aku share-nya tentang pengalaman aku sendiri. Nah, Gitu. Misalnya ngomongin soal yang waktu itu tiba-tiba dalam tanda kutip kayak dijebak padahal tadinya cuma mau pulang aja tiba-tiba jadi peperangan rohani. Gitu. Ada satu video tentang itu. Di situ aku cuma ngasih tahu aja nih. Ini pengalaman aku di mana aku soal mengusir setan apa segala macam. ya, Aku nggak ngerti lah gimana. Mungkin Kowil mungkin lebih ngerti ya gitu. Aku cuman taunya itu ya, cuman saat teduh, worship sendiri di kamar. Tuhan terima kasih. Gitu doang. Sama pelayanan udah. Aku taunya itu doang. Gitu. Komsel udah gitu. Aku nggak tahu gimana metodenya menumpangkan tangan atau disembur atau di mana. Aku nggak ngerti gitu. Cuman waktu itu tiba-tiba aku mau nggak mau kan. Nah ini udah di depan udah gelepar-gelepar gimana dong gitu misalnya kayak gitu. Terus jadinya aku bingung tapi worship terus tiba-tiba Tuhan kayak backup gitu. Di dalam tuh rasanya kayak wah I'm sure of my position di dalam Tuhan gitu. Aku cuma share itu aja gitu. Tapi tetap aja didebat gitu kan. Lah ini pengalaman siapa sih sebenarnya gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya kayak gitu. Tapi balik lagi aku dapatinnya ya kalau misalnya belum ada yang benci, kalau misalnya belum bukan benci lah ya maksudnya, kalau misalnya belum ada yang nggak suka, berarti mainnya kurang jauh. Wow. Kalau misalnya belum ada yang nggak setuju, berarti influence-nya masih kecil gitu. Kalau misalnya udah gede, pastilah banyak yang nggak setuju. Kayak Gitu sih. untuk memutuskan bikin maksudnya konten rohani ya bisa dibilang ya di media sosial apalagi namanya TikTok itu kan risky banget ya. Iya, iya. Soalnya kayak banyak pengguna orang Betul. gabut yang kayak cuman buat ngabisin waktu Scroll. scroll. Terus
chance dapat yang banyak hate-nya juga lebih banyak di TikTok ya. Iya, Maksudnya betul. di Instagram ada cuman sedikit. Lebih gitu. banyak TikTok mungkin ya. Iya. Terus kenapa sih milihnya TikTok gitu? Iya, Bisa karena kayak kepikir betul, sama berani betul. untuk nge-up-nya di TikTok, Bang. Karena waktu itu aku platform yang belum aku apa-apain cuma TikTok. Oh. Sesimpel itu. Dan dulu secara platform gitu ya, dulu kan Instagram belum bisa lama gitu. Ya. Belum bisa 3 menit dulu, belum bisa. Iya. Kalau sekarang bahkan TikTok gitu bisa 10 menit kali ya. Ya, Iya. sama lah Instagram juga gitu. Jadi aku lebih milih ke TikTok karena aku bisa menjabarkan message aku dengan lebih lengkap lah. Wow. Gitu. Itu aja susah sebenarnya kemarin. Waktu dulu itu secara apa ya? Secara best practice-nya waktu itu katanya jangan sampai lewat 1 menit, at least 1 menit. Tapi aku tuh selalu 2 menit, 3 menit, gitu loh. Karena dulu kan makin pendek makin wah cepet gitu. Iya, benar. Gitu. Makin cepat makin gampang dikonsum gitu. Aku nggak bisa gitu. Gitu. Wah. Karena ya balik lagi misalnya cerita yang orang kaya itu, aku bingung banget. Aku recordnya itu tuh 12 menit. Tapi dengan ada yang gitu ya, di-cut gitu. gitu. Oh iya. ngerti. Itu contohnya juga harusnya ada 3 gitu. Gitu. Jadi bukan cuma 10 kamar dan 1 kamar dan 9 kamar. Harusnya ada 5. Ya ada yang gitunya lah ya, gitu. Cuman harus aku gimana caranya supaya bener-bener 3 menit kayak gitu. Ya, nah, makanya jadinya di TikTok dulu. Instagramnya malah nggak aku upload. Ada sih beberapa yang aku upload ke Instagram. Gitu. Cuman nggak semuanya. Lebih fokus Lebih TikTok. fokus di TikTok. Nih aku mau nanya nih. Nah, oke. Kenapa nggak dilanjut? Hmm? Jarang upload. Coba bilang. What? Iya loh. Bakal dilanjut. Oh, bakal dilanjut. bakal dilanjut. Apa tak? Gitu. Terakhir tuh 2000 berapa? 22 ya kalau nggak salah ya? Ya lumayan. Lumayan lama sih. 23 2023 kayak. 2023 2023. aku sempat ada upload. Gitu. Nah, itu emang ya kesibukan. Dan juga secara waktunya juga tidak sebanyak dulu. Waktu pandemi kan lumayan banyak ya waktunya gitu. Cuman aku lagi siasati sih gimana caranya supaya bebannya bisa dibagi gitu. Mungkin aku bisa kerja sama teman gitu sih. Tapi bakal upload lagi. Bakal upload lagi. Bakal. Like minggu depan bakal upload lagi. Rencananya gitu. Ditunggu banget. Maksudnya Berarti- minggu depan tanggal sekarang ya. Buat yang lagi nungguin nih bakal di-upload lagi nih sama Bang Alex nih. Benar. Please nonton tuh pasti kalian kalau nggak terberkati pasti terberkati. Gila, pasti terberkati. Oke. Coba di-update ya. Kalau aku nih ya jadi netizen yang cuma tahu Bang Alex di TikTok, pasti kaget. Minggu depan upload lagi kok orangnya beda Iya, gitu. iya Coba benar-benar. kenapa kayak emang beda banget loh Bang Benar, sama benar, sekarang benar. Bang. Iya. Sama ada Aku lihat satu sendiri videonya sih. juga. Video Bang Alex tuh yang tentang perubahan hidup. Wah, nah Oh iya iya. aku tuh mau pengen nanya, kenapa Bang bisa memutuskan untuk berubah hidup, memutuskan diet apakah karena ada wanita?